Oke, Cat Lover, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin ngebahas masalah jamur pada kucing. Jadi saya ingin ngebahas penyebabnya, terus saya ingin ngebahas obat-obatannya. Gitu. Ada beberapa obat lah, gitu, yang bisa dipakai di saat kucing kita jamuran gitu. Obatnya yang saya bahas itu obat-obat yang murah lah, yang terjangkau gitu. Yang saya mau bahas, ada sih obat-obat yang mahal juga ada. Cuman saya yang mau bahasnya itu obat-obat yang terjangkau lah gitu, yang murah gitu. Jadi yang pertama saya mau bahas penyebabnya. Penyebab kucing jamuran itu ada beberapa faktor. Yang pertama dari lingkungan atau dari kandangnya. Terus yang kedua bisa di saat grooming atau pemandian itu kurang kering. Waktu bagian yang pengeringannya itu kurang kering gitu kan, kurang maksimal gitu. Terus yang ketiga itu kucing kita itu suka berlama-lama di kamar mandi gitu. Jadi yang pertama nih saya mau bahas itu karena lingkungannya itu kalau kucing kita suka keluar gitu kan, itu bisa juga di luar sana kan kita nggak tahu dia ngapain aja gitu kan. Karena kan ada beberapa cat lover itu yang melarang kucing tapi kucingnya itu diubar gitu, bisa main keluar terus tar pulang, kan ada juga yang begitu. Ada juga yang melihara kucing itu dikurung di rumah gitu, maksudnya kucing indoor lah gitu. Jadi kalau di saat lagi keluar itu kita kan nggak tahu dia bisa tertular dari kucing kampung yang di luar sana, kucing domestik yang di luar sana gitu kan, atau bisa juga jadi dia ke tempat sampah atau kemana gitu kan, ke tempat-tempat yang kotor lah gitu, karena kan tidak terpantau oleh kita gitu kan. Kalau di dalam rumah itu, kalau kucing indoor itu penyebabnya itu bisa jadi dari lingkungan rumah kita juga kurang bersih, dan juga bisa juga dari kandangnya kurang kita perhatikan gitu kan. Jadi kandang itu juga harus benar-benar bersih, lingkungan rumah kita itu dalamnya itu juga harus bersih gitu. Terus yang kedua itu karena dia itu suka berlama-lama di kamar mandi, itu juga harus kita perhatikan itu. Jangan suka kucing kita itu berlama-lama di kamar mandi. Berlama-lama ya, bukan berarti karena juga ada beberapa kucing yang sudah bisa pup atau pips itu di kamar mandi. Kalau berlama-lama boleh kita keluarkan gitu kan. Karena kamar mandi itu lembab, jamur itu bisa nimbul di tempat-tempat lembab itu. Jadi kucing kita itu kalau berlama-lama di tempat lembab, jamurnya itu bisa timbul gitu kan, bisa jamuran kucing kita gitu. Pokoknya kalau di saat kucing kita emang sudah sudah ketahuan kalau kucing kita jamuran, kita harus pisahkan dengan kucing lain. Kita bisa karantina gitu kan. Kalau kita melihara kucing lebih dari satu, kita harus pisahkan, kita karantina. Juga hati-hati juga kalau jamur pada kucing itu bisa menular pada manusia gitu kan. Terus penyebab pada saat penggroomingan itu ya pada saat dimandikan itu, pada saat pengeringannya kita tidak maksimal, tidak benar-benar kering gitu. Makanya lebih bagus itu kalau kita mandikan sendiri ya, lebih bagus itu di saat jam-jam pagi jam 9 gitu. Jadi habis selesai kita mandikan, kita keringkan, terus bisa kita jemur langsung di matahari pagi, itu lebih bagus gitu. Jadi benar-benar tambah maksimal lagi gitu pengeringannya gitu kan. Tuh. Terus beberapa obatnya nih, beberapa obat yang bisa kita gunakan yang terjangkau lah gitu. Yang pertama itu salep. Bisa kita pakai ada dua merek salep yang terjangkau itu. Yang pertama Mizonazol. Terus yang kedua itu Ketoconazole. Nah, namanya agak sulit nih. Mizonazol sama Ketoconazole itu harganya masih relatif murah gitu kan. Terus bisa juga kita pakai minyak tawon. Kalau kita ada minyak tawon, kita bisa pakai minyak tawon. Dan juga kalau kita punya VCO, bisa kita pakai VCO gitu. Ada juga yang pakai parutan kunyit, itu juga ada juga sih gitu kan. Terserah cat lover lah memilih yang mana. Itu beberapa obat yang saya sebutkan itu yang bisa terjangkau lah gitu. Jadi di saat pemakaian salep itu kita
makanya itu tipis aja gitu kan di sekitar jamurnya itu gitu kan, di jamurnya atau di sekitarnya. Terus pakai minyak tawon juga tipis, visio juga tipis gitu. Makanya tipis-tipis saja. Yang penting kita rutin makainya setiap hari gitu sampai kucing kita itu benar-benar sembuh gitu. Baru kita stop pemakaian obat-obat tersebut atau pemakaian minyak tawonnya atau pemakaian visionya itu juga kita hentikan kalau kucing kita itu sudah benar-benar sembuh gitu. Oke, jadi itu penyebabnya, jadi itu obat-obatnya yang saya tadi sebutkan. Jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara like, dengan cara subscribe. Jadi jika ada yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.